Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Selamat datang dalam pertemuan keempat mata kuliah akuntansi manajemen pada malam hari ini. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari benar-benar kita dapatkan. Bagi yang beragama Islam, doakan saya pandu, dan bagi yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada part yang pertama, yakni kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing or ABC. Sebelum kita melangkah jauh, maka kita harus mengetahui dulu tentang beberapa definisi. Yang pertama adalah definisi dari kalkulasi biaya atau costing. Kalkulasi biaya atau costing adalah cara perhitungan biaya, baik biaya produksi maupun biaya produk. Apa itu biaya produksi atau production cost? Pengertiannya adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Komponennya atau contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sementara apa itu biaya produk? Biaya produk atau product cost, pengertiannya adalah seluruh biaya untuk menghasilkan produk yang siap dijual. Jadi ini seluruh biaya ya. Yang pertama adalah biaya praproduksi komponennya, yang kedua adalah biaya produksi, dan yang ketiga adalah biaya post produksi atau biaya usaha di dalamnya seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi. Jadi di sini biaya produksi merupakan komponen daripada biaya produk, karena biaya produk ini adalah seluruh biaya untuk menghasilkan produk yang siap dijual. Lalu apa itu kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing? ABC adalah kalkulasi biaya produk didasarkan aktivitas nyata. Aktivitas apa? Aktivitas pengorbanan input untuk memperoleh output. Jadi input di situ adalah bahan-bahan atau biaya produksi ya. Tadi ada 3 ya, untuk memperoleh output, yakni barang dagangan atau produk yang kita hasilkan atau perusahaan hasilkan. Tujuan daripada Activity Based Costing adalah menentukan objek biaya secara akurat. Jadi, Activity Based Costing ini berusaha untuk menentukan objek biaya secara akurat. Keakuratan biaya produk akan menentukan kebijakan harga. Artinya, biaya produk yang akurat, kebijakan harga lebih mudah ditentukan. Kita akan melihat kategori aktivitas pada perusahaan.
Kategori aktivitas ada 4. Yang pertama adalah tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk, dan tingkat fasilitas. Tingkat unit contohnya adalah pengujian produk, pemeriksaan produk. Sementara tingkat batch contohnya adalah pembelian bahan, penerimaan bahan, dan penyiapan bahan. Tingkat produk contohnya adalah riset pasar, perancangan produk, pengembangan produk, proses produksi, pemasaran, dan layanan purna jual. Sementara pada tingkat fasilitas, contohnya adalah penyediaan fasilitas atau peralatan produksi dan penyediaan ruangan. Tiap unsur biaya dihitung biaya per unitnya berdasarkan aktivitas yang menggerakkan biaya tersebut. Contohnya seperti apa? Misalnya pada tingkat unit, biaya pengujian produk dibagi dengan jumlah jam pengujian, maka hasilnya adalah biaya per unit pengujian. Kemudian, biaya tersebut dibebankan ke tiap-tiap produk. Kita masuk kepada contoh kasusnya. Suatu perusahaan memproduksi dua jenis produk A dan B. Biaya bahan baku untuk produk A-nya adalah Rp600. Sementara untuk produk B-nya adalah Rp150. Biaya tenaga kerja langsungnya untuk A adalah Rp200 dan B Rp50. Unit produksi A 200 unit dan B 100 unit. Aktivitas overhead pabrik aktualnya berhubungan dengan kedua jenis produk tersebut sebagai berikut. Jadi ini masih soal ya. Di tabel 1.1 dan tabel 1.2 merupakan soal. Di sini aktivitas overhead pabriknya adalah pemeliharaan mesin dan peralatan untuk produk A adalah 200 jam dan produk B 100 jam. Penanganan bahan produk A 30 jam, produk B 20 jam. Persiapan batch produk A 10 jam dan produk B 5 jam. Pada tabel 1.2 menggambarkan BOP yang dianggarkan. Di sini BOP yang dianggarkan adalah pemeliharaan mesin dan peralatan. Biaya BOP yang dianggarkannya adalah Rp250 total biaya BOP-nya. Lalu aktivitasnya adalah 500 jam. Pada penanganan bahan, biayanya adalah Rp300, aktivitasnya adalah 60 jam. Pada persiapan batch, Rp450 biayanya dengan aktivitas 15 jam. Pertanyaannya apa? Buatlah kalkulasi biaya produksi berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing or ABC ya. Jawabannya adalah pada tabel 1.3 merupakan jawaban dari pertanyaannya, di mana kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC sebagai berikut. Kita buat 3 kolom, uraian, produk A dan produk B. Isinya adalah biaya-biaya produksinya. Biaya bahan baku produk A tadi Rp600, produk B Rp150. Biaya tenaga kerja langsungnya produk A adalah Rp200 dan produk B Rp50. Biaya overhead pabriknya akan kita cari. Biaya overhead pabrik terdiri dari biaya pemeliharaan mesin, kita kasih bintang 1, biaya penanganan bahan bintang 2, dan biaya persiapan mesin bintang 3. Nanti setelah seluruh biaya-biaya produksi ini, baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabriknya sudah diketahui, maka kita akan totalkan total biaya. Lalu kita bagi dengan unit yang diproduksi, dan dapatlah biaya per unit nantinya. Baik, kita mulai ya perhitungannya. Kita akan mencari dulu tarif BOP berdasarkan aktivitas. Oke, biaya pemeliharaan mesin tadi total biayanya Rp250 dibagi dengan total aktivitasnya adalah 500 jam mesin, maka nilainya adalah Rp0,5. Lalu biaya penanganan bahan Rp300 total biayanya dibagi dengan 60 jam merupakan total aktivitas sama dengan Rp5. Lalu biaya persiapan mesinnya adalah Rp450 merupakan total biayanya, total BOP.
biaya BOP-nya, lalu dibagi dengan 15 jam total aktivitasnya, maka didapatlah Rp30. Kita mulai menghitung tarif BOP untuk produk A. Bintang 1 yang merupakan biaya pemeliharaan mesin pada produk A dicari dengan rumus tarif biaya overhead pabrik yang per unitnya tadi ya 0,5 yang kita cari tadi di atas, 0,5 dikalikan dengan 200 jam yang merupakan aktivitas pemeliharaan mesin pada produk A, maka hasilnya adalah Rp100. Bintang 2 biaya penanganan bahan produk A Rp5 ya tadi yang kita cari di atas dikalikan dengan 30 jam aktivitas daripada produk A untuk penanganan bahan, maka hasilnya adalah Rp150. Bintang 3 Rp30 yang merupakan tarif BOP berdasarkan aktivitas untuk biaya persiapan mesin tadi yang kita cari di atas dikalikan dengan 10 jam yang merupakan aktivitas daripada persiapan mesin produk A, maka hasilnya adalah Rp300. Ini semuanya akan kita letakkan di produk A. Baik, kita masuk kepada produk B. Bintang 1 ya, 0,5 kali 100 jam, maka dapatnya Rp50. Bintang 2-nya Rp5 dikalikan dengan 20 jam sama dengan Rp100. Dan bintang 3, Rp30 dikalikan dengan 5 jam sama dengan Rp150. Jadi 100 jam, 20 jam, dan 5 jam merupakan aktivitas daripada tiap-tiap biaya overhead pabrik di produk B. Kita akan posting di sini. Ya, sesudah semua biaya, baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabriknya diketahui, kita totalkan. Ya, total biaya untuk produk A-nya adalah Rp1.350 dan produk B-nya adalah Rp500. Unit yang diproduksi, produk A adalah 200 unit dan produk B 100 unit. Maka biaya per unitnya adalah Rp6,75 per unit untuk produk A dan Rp5 per unit untuk produk B. Kita masuk yang kedua, yakni ilustrasi kalkulasi biaya model tradisional dan model ABC. Baik, sebelum kita masuk kepada kalkulasinya, ilustrasinya, maka kita perlu mengetahui dulu pengertian daripada metode perhitungan biaya secara tradisional. Ya, metode perhitungan biaya secara tradisional dapat disebut juga dengan metode perhitungan berdasarkan unit. Alokasi BOP dalam metode tradisional didasarkan pada jam tenaga kerja langsung bisa, atau jam kerja mesin pun bisa, atau juga hanya didasarkan pada volume produksi barang. Dalam kalkulasi biaya produksi, teknik penyajian model tradisional hanya menggunakan satu tarif BOP, sedangkan model ABC menggunakan beberapa tarif BOP. Oke, contoh kasus ya, data akuntansi. Berikut ini adalah data akuntansi dari contoh kasus kita. Unit yang diproduksi untuk produk A adalah 200 unit dan produk B 100 unit. Totalnya adalah 300 unit. Biaya bahan bakunya, produk A Rp600.000, produk B Rp150.000, totalnya adalah Rp750.000. Biaya tenaga kerja langsungnya, produk A Rp200.000, produk B Rp50.000, maka totalnya adalah Rp250.000. Total biaya utamanya adalah produk A Rp800.000, produk B Rp200.000, totalnya adalah Rp1.000.000. Sementara biaya overhead pabriknya terdiri dari 3 biaya, yakni biaya pemeliharaan mesin, aktivitasnya adalah 4.000 jam untuk produk A, dan 1.000 jam untuk produk B,
dengan total biaya Rp250.000. Pada biaya penanganan bahan, aktivitasnya adalah 400 jam untuk produk A dan 200 jam untuk produk B. Sementara total biayanya adalah Rp300.000 untuk penanganan bahan. Lalu biaya persiapan mesin untuk produk A 100 jam aktivitasnya, untuk produk B 50 jam dan total biayanya adalah Rp450.000. Maka total biaya overhead pabriknya adalah Rp1 juta. Keterangan tentang pembebanan BOP ke proses produksi. Model tradisional costing didasarkan pada jam mesin, sementara model activity based costing atau ABC didasarkan pada aktivitas. Pertanyaannya adalah, buatlah kalkulasi biaya produksi berdasarkan model tradisional. Dan yang kedua adalah, buatlah kalkulasi biaya produksi berdasarkan model ABC. Baik, kita akan mulai dengan jawaban yang pertama, kalkulasi biaya model tradisional. Kita akan buat 3 kolom, uraian, produk A dan produk B. Biaya bahan baku produk A tadi Rp600.000, produk B adalah Rp150.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung produk A-nya adalah Rp200.000 dan produk B-nya adalah Rp50.000. Biaya overhead pabrik diberikan tanda bintang 1, ya, saya berikan tanda bintang 1. Ini yang akan kita cari. Lalu nantinya setelah biaya overhead pabriknya diketahui, kita akan totalkan, baru kita bagi dengan unit yang diproduksi dan didapatlah biaya per unit. Masih dengan kalkulasi biaya model tradisional. Kita hitung tarif BOP model tradisionalnya. Total BOP dibagi dengan total jam mesin. Total aktivitas ya. Total BOP-nya adalah Rp1 juta tadi ya, total biaya overhead pabriknya dibagi dengan total jam mesinnya. Jadi produk A dan produk B total jam mesinnya adalah 5.000 jam mesin. Maka hasilnya adalah Rp200 per jam mesin. Ya, dia ini menggunakan jam mesin ya tadi ya, catatannya. Oke, produk A. Kita akan hitung ya. Jumlah aktivitas mesin dikalikan dengan tarif BOP. Jumlah aktivitas mesinnya adalah 400 jam mesin. Dikalikan dengan Rp200. Ini 4.000 ya maksudnya ya. 4.000 jam mesin dikalikan dengan Rp200. Maka hasilnya adalah Rp800.000. 4.000 ya, maaf ini salah ketik ya. Jadi Rp800.000. Kemudian produk B, jumlah aktivitas mesin dikalikan dengan tarif BOP. Tarif BOP-nya adalah, tadi jumlah aktivitas mesinnya adalah 1.000 jam mesin. Dikalikan dengan Rp200 per jam mesin, maka hasilnya adalah Rp200.000 untuk produk B. Maka biaya overhead pabrik produk B adalah Rp200.000. Kita totalkan, produk A totalnya adalah Rp1.600.000. Dan total produk B Rp400.000. Unit yang diproduksinya adalah 200 unit produk A dan 100 unit produk B. Maka hasilnya adalah Rp8.000 per unit untuk produk A dan Rp4.000 per unit untuk produk B. Kita masuk kepada jawaban kedua, yakni kalkulasi biaya model ABC, masih dengan 3 kolom, uraian, produk A dan produk B. Biaya bahan bakunya adalah Rp600.000 produk A dan Rp150.000 untuk produk B. Biaya tenaga kerja langsungnya adalah produk A Rp200.000 dan produk B Rp50.000. Ingat perbedaannya di sini ya, biaya overhead pabriknya dijabarkan. Biaya pemeliharaan mesin, biaya penanganan bahan, dan biaya persiapan mesin. Masing-masing saya berikan tanda ya.
Totalnya, unit yang diproduksi dan biaya per unit. Kita mulai dari tarif BOP berdasarkan aktivitas. Biaya pemeliharaan mesin kita cari dulu, Rp250.000 dibagi dengan 5.000 jam, sama dengan Rp50 per jam mesin. Kita masuk biaya penanganan bahan, Rp300.000 dibagi dengan 600 jam, maka didapatkanlah Rp500 per jam penanganan. Lalu biaya persiapan mesin, Rp450.000 dibagi dengan 150 jam, maka hasilnya adalah 3.000 jam persiapan mesin. 3.000 per jam persiapan mesin, maksudnya begitu ya. Produk A, kita akan cari ya. Bintang 1 adalah mencari biaya pemeliharaan mesin. Produk A-nya adalah Rp50 dikalikan dengan 4.000 jam, sama dengan Rp200.000. Kita masukkan ya ke produk A di biaya pemeliharaan mesin, Rp200.000. Kemudian bintang 2, Rp500 dikalikan dengan 400 jam, sama dengan Rp200.000 juga. Hasilnya di penanganan bahan ya, kita masukkan di produk A. Kemudian di bintang 3, Rp3.000 dikalikan dengan 100 jam sama dengan Rp300.000. Kita masukkan. Kemudian di produk B, bintang 1, Rp50 dikalikan dengan 1.000 jam sama dengan Rp50.000. Bintang 2, Rp500 dikalikan dengan 200 jam, maka hasilnya adalah Rp100.000. Dan bintang 3, Rp3.000 ya tadi dikalikan dengan 50 jam sama dengan Rp150.000. Kita masukkan di sini. Kita totalkan. Produk A biayanya adalah Rp1.500.000 dan produk B Rp500.000. Lalu unit yang diproduksi 200 unit dan 100 unit, maka hasilnya adalah biaya per unitnya Rp7.500 per unit dan Rp5.000 per unit. Jadi di sini lebih rinci ya, lebih rinci kalkulasi biayanya karena dia per masing-masing biaya. Oke, jadi tarif BOP-nya dicari berdasarkan aktivitas dari masing-masing biayanya. Kalau sebelumnya tradisional itu berdasarkan satu tarif saja, yakni tarif tadi jam mesin ya tadi. Oke, di situ bedanya. Kita masuk kepada yang ketiga, yakni ilustrasi kalkulasi biaya dengan model JIT, Just in Time. Apa itu? Oke, kita akan melihat tujuan daripada model Just in Time. Just in Time ini tujuannya adalah untuk menghilangkan pemborosan. Caranya gimana? Dengan cara memproduksi suatu produk hanya dalam kuantitas yang diminta oleh pelanggan. Kita lihat ya perbedaan antara Just in Time dengan model tradisional. Di situ persediaan tidak signifikan, bahkan 0 ya. Ingat, di dalam model Just in Time tidak ada biaya persediaan material. Jadi di sini apabila nanti pelanggannya minta ada permintaan dari pelanggan ya untuk membuat produk misalkan 1.000 unit, maka dia tinggal menghubungi dari pemasoknya untuk menyediakan persediaan materialnya, persediaan material untuk 1.000 unit. Jadi dia tidak ada biaya persediaan material. Jadi materialnya tidak di stok di dalam gudang. Jadi juga tidak ada biaya sewa gudang juga. Maka persediaannya tidak signifikan, bahkan 0. Sementara pada tradisional ini persediaannya signifikan. Jadi mereka menyetok barang dulu di dalam gudang. Maka di sini ada biaya persediaan material dan juga ada biaya sewa gudang. Jadi itu bedanya ya antara Just in Time dengan tradisional. Yang kedua adalah jumlah pemasok kecil. Jadi di sini Just in Time, perusahaan itu harus membina dan membantu pemasok. Ya, pemasok itu memiliki peran yang penting dalam menyediakan material bagi proses produksi kita. Pemasok itu memegang peranan penting ya. Pemasok harus menjadi partner bisnis yang loyal. Jadi dalam metode Just in Time, pemasok itu justru
menjadi partner bisnis yang loyal. Jadi tidak perlu pemasok yang terlalu banyak karena dia pemasok itu dijadikan partner bisnis yang loyal ya. Pemasok memiliki kemampuan tinggi dalam apa? Dalam hal kualitas material dan ketepatan penyerahan yang merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh pemasok. Jadi dia harus memperhatikan kualitas material dan waktu penyerahannya juga harus cepat karena di sini berhubungan dengan permintaan pelanggan ya. Jadi apabila pelanggan minta memproduksi 1000 unit, maka pemasoknya juga harus siap sedia untuk menyediakan material atau bahan-bahan produksinya untuk memproduksi 1000 unit tersebut. Dia harus siap, baik itu kualitas materialnya maupun ketepatan penyerahan materialnya. Jadi itu merupakan faktor yang penting. Sementara di tradisional jumlah pemasoknya banyak. Jadi di sini dia tergantung daripada harga yang ditetapkan oleh pemasok. Jadi apabila ada pemasok yang lebih rendah harganya, maka dia akan pergi ke pemasok lain, maka akan mengambil barangnya di pemasok lain, maka otomatis pemasoknya tidak itu saja, tetapi pemasoknya banyak jumlahnya, seperti itu maksudnya. Yang ketiga adalah kontrak jangka panjang dengan pemasok. Pemasok adalah partner yang dibina. Jadi di sini di JIT perusahaan harus membina dan membantu pemasok. Ya, dalam arti bukan menekan pemasok ya dengan harga yang rendah, tetapi harganya dapat dinegosiasi sehingga saling menguntungkan satu sama lain. Maka dia ini membina pemasok ya, bukan membinasakan pemasok. Jadi di sini di tradisionalnya beda, kontraknya jangka pendek. Nah, dengan pemasok dia kontraknya jangka pendek. Pemasok adalah pihak yang dieksploitir. Jadi dia usahakan tuh bagaimana dapat harga yang rendah dari pemasok sehingga pemasoknya berubah-berubah gitu ya. Jadi apabila misalkan pemasoknya tidak bersedia menyediakan harga yang diminta oleh perusahaan, sementara pemasok lainnya yang belum pernah menjadi pemasok dari perusahaan tersebut tiba-tiba memberikan harga yang lebih rendah, maka ia bisa saja pergi ke pemasok tersebut. Intinya seperti itu. Yang keempat adalah di just in time tenaga kerjanya harus multi ahli. Artinya bagaimana? Harus memiliki keterampilan yang beragam atau multi ahli. Nah, karena harus melayani berbagai macam alat kerja. Jadi di situ tidak ada spesialisasi dalam sistem JIT ya. Jadi dia harus multi ahli. Caranya bagaimana? Caranya pekerja harus dilatih dan dididik oleh perusahaan. Misalkan jika ada alat kerja baru digunakan, pekerja dituntut terus-menerus mengembangkan pengetahuannya dan meningkatkan keterampilannya berdasarkan pengembangan alat kerja tersebut. Jadi alat kerjanya betul-betul harus dikuasai. Jika ada alat kerja baru yang datang, maka harus bisa dikuasai oleh masing-masing pekerja. Seluruh pekerja harus bisa menguasai. Jadi saling mengisi satu sama lain, itu di just in time. Sementara pada tradisional tenaga kerja terspesialisasi. Jadi dia ada spesialisasi ini ya khusus untuk itu saja gitu. Mengerjakan ini berarti itu saja bisanya, yang lain tidak bisa. Nah, itu di tradisional seperti itu. Yang kelima adalah jasa terdesentralisasi. Apa maksudnya? Di sini pekerja pabriknya memiliki otoritas penuh untuk melangsungkan aktivitas. Jadi di sini jasanya terdesentralisasi. Manajer hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai supervisi. Ya. Oke, sementara pada tradisional adalah jasa tersentralisasi. Jadi di sini adalah manajernya yang menentukan ya, sentral. Sementara yang di desentralisasi tadi pekerja pabriknya memiliki otoritas penuh untuk melangsungkan aktivitas. Ya, bedanya itu. Yang keenam adalah keterlibatan pegawai tinggi, loyalitas tinggi, kerja sepanjang masa ya. Jadi di sini karena mereka merasa dihargai, mereka merasa memiliki wewenang penuh, otoritas penuh untuk melangsungkan aktivitas, berarti kemampuan mereka dihargai, maka keterlibatan pegawai pun tinggi, loyalitas dia terhadap perusahaan pun semakin tinggi. Dan kerja sepanjang masa di sini adalah ia betah bekerja di perusahaan tersebut. Sementara pada tradisional keterlibatan pegawainya rendah, ya. Jadi di sini dia berdasarkan apa kata manajernya. Jadi ini harus begini, pengerjaannya harus begini, dia tinggal mengikuti saja. Maka keterlibatan pegawai, inisiatif pegawai pun rendah.
kerja hanya untuk mencari upah, tidak ada loyalitas ke perusahaan, maka di sini dia tidak betah, maka dia sering pindah kerja. Nah, di just in time, gaya manajemennya adalah partisipatif. Maksudnya adalah manajer hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai supervisi. Sementara di tradisional, gaya manajemennya adalah otoriter. Jadi dikomando oleh manajemennya. Di just in time, pengendalian mutunya adalah pengendalian mutu total. Sementara di tradisional, pengendalian mutu terbatas. Artinya seperti apa pengendalian mutu total? Pekerja bertanggung jawab mulai proses awal sampai produk jadi. Sehingga kualitas daripada produk tersebut menjadi tanggung jawab daripada masing-masing pekerja. Jadi ini adalah pengendalian mutu total. Jadi intinya pekerjanya itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan kualitas daripada produk yang dia buat. Karena apa? Karena dia bertanggung jawab mulai proses awal sampai produk jadi yang kualitasnya diharapkan tanpa cacat, seperti itu. Kemudian di tradisional, pengendalian mutu terbatas. Jadi pekerjanya tidak bertanggung jawab ya, tidak bertanggung jawab secara mulai dari awal. Ya, seperti itu. Jadi kebalikan daripada pengendalian mutu total. Ya, kalkulasi biaya model JIT sangat mudah sekali. Misalnya perusahaan memiliki 3 produk dikerjakan dalam 3 sel manufaktur atau 3 departemen ya ini, yaitu sel manufaktur K, sel manufaktur L, dan sel manufaktur M, atau departemen K, departemen L, dan departemen M. Tiap-tiap sel manufaktur sudah diketahui biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsungnya, dan biaya overhead pabriknya. Sudah diketahui ya. Dengan demikian tidak diperlukan alokasi dan pembebanan BOP seperti pada 2 kalkulasi sebelumnya, yakni kalkulasi biaya tradisional dan ABC. Model JIT ini pada umumnya digunakan pada perusahaan-perusahaan Jepang. Ya, kita lihat ya kalkulasi biaya produksi model JIT di sini per sel ya atau per departemen. Jadi sudah diketahui biaya bahan bakunya, upah tenaga kerja langsungnya, dan biaya overhead pabriknya sudah diketahui. Maka tinggal dijumlahkan. Untuk sel K, biaya bahan bakunya 1.000, upah tenaga kerja langsungnya 4.000, biaya overhead pabriknya 3.000, maka jumlahnya 8.000. Unit yang diproduksinya adalah maaf, ini unit yang diproduksinya adalah 1.000 unit ya, bukan Rp1.000 ya, 1.000 unit, maka biaya per unitnya adalah Rp8. Lalu di sel L, seperti itu juga, maka didapatlah biaya per unitnya adalah Rp9. Sementara di sel M, biaya per unitnya adalah Rp10. Seperti itu saja. Jadi, biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabriknya sudah diketahui. Kenapa? Karena masing-masing sel itu mengerjakan produk yang berbeda-beda. Misalkan produk A dikerjakan di sel K, maka seluruh biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk produk A, itu semuanya sudah diketahui karena dia berada di dalam satu sel tadi, di dalam satu departemen, maka langsung dikalkulasikan saja. Dengan demikian maka berakhirlah paparan saya pada malam hari ini. Ya, jangan lupa dukung saya ya, like, komen, dan subscribe ya bagi yang belum. Terima kasih, dan saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Marilah kita sama-sama berdoa. Bagi yang beragama Islam, doakan saya pandu, dan bagi yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya, dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.